dan sebagainya. Itu dikembalikan ke pasal 33 ayat 2, cawe-cawe korupsi ini harus selesai negara. Nah termasuk itu Pak, kalau pemerintah punya kemampuan mengajak konsorsium BUMN untuk menambah saham kita harus mayoritas Pak. Dominasi Korea sudah luar biasa Pak, mengajak orang-orangnya ya terbatas dengan gaji yang sangat besar, orang kita banyak kecil, terus semua akses biaya-biaya komponen itu orang kita nggak punya akses, jadi nggak tahu jadi muncul berapa tuh kalau mau segini orang-orang kita untuk pemerintah nggak punya akses. Itu kan luar biasa. Mungkin saya tambahin Pak. Iya, itu Pak yang bisa saya sampaikan, kita sampai diskusi yang jelas intinya sih bahasa ininya sih di kita ini cuma kita nggak mau ngomong aja. Saya juga udah ngomong tarik Pak Irfan kan nggak lancar kalau gitu kalau memang sudah tidak senang saya silakan saja Pak mundur, lalu kita dukung untuk bawa ke kementerian, itu sekarang kementerian menunjuk orangnya karena kita nggak mau Pak belum bulat-bulat kayak begitu terus kan dengan kamu bikin tangkang ini dan itu Pak kita nggak mau. Udah kita mau bergerak cepat nih sama-sama. Kalau masih salah menjalankan kondisi global, apa nggak bisa kita salahkan orang dia mampu berproduksi secara efisien kan? Pak, mohon maaf Pak, karena mungkin harus ada moderator dari diskusi ini agar tidak terlampau jauh gitu ya. Sebetulnya harapannya itu tidak ada repetitif dalam pertemuan ini karena pertama kali kita ketemu dengan Pak Asdev, materi seperti ini sudah disampaikan. Pertemuan kedua itu disampaikan. Nah mestinya pertemuan ketiga ini sudah tidak lagi membahas hal seperti ini, tetapi membahas hal-hal yang bersifat tindak lanjut. Iya, harapannya seperti itu Pak Bagja. Jadi perkenankan saya sedikit menyampaikan. Jadi kalau dari sisi kami sebetulnya ketika Pak Bagja menerima aspirasi itu sudah sangat yakin disampaikan ke Ibu Menteri, gitu ya. Tetapi hingga hari ini tetap ada Pak image bahwa kalau ketemu orang nomor satunya di kementerian itu teman-teman merasa lebih afdol kira-kira begitu. Nah di dalam konteks ini kami tidak bisa memaksa dalam tanda kutip Bu Menteri untuk menemui kami, sama sekali tidak bisa karena Bu Menteri punya jadwal yang sangat ketat. Nah mungkin tentatifnya gini Pak, ini bukan semacam perintah tetapi permohonan yang amat sangat. Dari pihak Bapak itu ada schedule. Nanti mungkin Bu Menteri dengan tim itu datang betul-betul ke Krakatau Steel, tidak hanya bertemu dengan direksi Krakatau Steel tetapi dengan serikat juga. Nah mungkin pada titik itu kami merasa puas jika ditengok oleh ibunya Pak. Jadi semoga pembahasan pada hari ini lebih kepada hal-hal yang berbeda dengan diskusi sebelumnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Luki, masukan yang bagus. Jadi sebenarnya secara panjang lebar itu intinya Pak, kami pengen ada jaminan karena pasti Pak Asdem sudah melakukan kepanjangan ya, sama seperti kita ulang-ulang sudah ini, kita pengen tidak lanjut. Ya itu saya bilang kami tidak nyaman ini. Bahkan saya tadi statement kalau tidak ada jaminan bahwa kapan kita ketemu Boris, kita menginap di sini Pak untuk sampai Bu Menteri menerima kita nih. Tapi kalau ada yang bayangkan nih, telepon beliau, apakah minggu ini, minggu depan, kita sudah tahu apakah dia yang ke sana, kecil dong, apa kita yang ke sini, itu Pak yang paling. Maksudnya karena beliau yang paling kita tidak pernah masuk ngomong ini ya, pasti juga didengar bayangkan, tapi kita pengen langsung apa sih kira-kira kebijakan yang akan diambil dalam PKN beliau dengan kondisi Krakatau Steel. Seperti kan kita sangat berharap ya di pemerintahan baru. Apalagi Jokowi ini kan sangat terkenal bahwa sangat membela kedaulatan negara ya, apalagi perusahaan ini. Nah, itu paling yang singkatnya pengen jaminan sehingga kami ini kalau bisa ada nama di sana ketemu untuk sampai ada jaminan bahwa ini akan menemui kita. Kalau ada jaminan atas kertas tentang apa yang tadi Bapaknya bahwa silakan pulang aja dulu hari ini tanggal sekian diterima Bu Menteri dengan terbatas ini, itu yang paling ini sehingga baru kita ini. Tapi ya masalahnya tadi pemulang aja Pak Bayu sudah banyak inilah ya, sudah turun ke lapangan juga. Intinya secara ini masalah kinerja ini masa sudah 3 tahun berturut-turut ya. Orang 2 tahun lagi sebenarnya sudah sangat warning, apalagi dibiarkan 3 tahun. Itu banyak silakan. Pak tadi Bapak menanyakan. Sudah ya? Sudah selesai. Oke, selesai. Bapak tadi menanyakan apa yang harusnya bisa dilakukan ya. Jadi dari utang 112 dari kerugian 112,7 juta US dollar itu 90 juta US dollar itu adalah dari PT Krakatau Posko dengan rincian bahwa
hutang dan dia membuat rugi. Saya kebetulan saya udah SMS sama bapak saya Iskandar Muda, 48,7 juta US dollar itu adalah karena kerugian mereka, 30%-nya dari kerugian mereka itu kita tanggung 48,7. Lalu kita membeli ke mereka, itu ditambahkan oleh mereka itu adalah transport. Transport dianggap dari ini Pak, dari Black Sea, dari Rusia sana. Itu adalah sekitar 27 US dollar per ton, karena kita 1 juta ya 27 juta US dollar. Lalu kalau kita bandingkan dengan mereka KP yang menjual ke Gunung Garuda itu 485, sekitar 18 US dollar per ton perbedaannya. Sehingga kita hitung itu saja udah 90. Jadi dengan KP saja sebenarnya udah signifikan. Kenapa seperti itu? Karena di dalam perjanjian bahwa mereka itu minority, karena mereka 70, kita 30. Padahal kalau kita mau, kita mengamen joint venture agreement-nya itu dengan unanimous. Artinya walaupun kita 30, tapi kan kita memiliki Indonesia ini. Dengan unanimous artinya kita bisa melihat bahwa mereka menjual, anak-anak perusahaannya mereka itu menjual dengan harga mahal itu, kita bisa memveto sehingga kita tidak dirugikan, Pak. Kemarin ini mereka menganggarkan bahwa tahun 2014 ini rugi 300 juta US dollar. Artinya karena kita 30% PT Kargo Steel, artinya kita menanggung 100 juta US dollar. Jadi salah satunya itu adalah itu. Yang lain teman-teman udah buat banyak. Terima kasih. Ada lagi? Kalau masih ada silakan ngomong dulu ini. Ya silakan. Tapi yang lain jangan yang sudah diubah lagi. Jadi inti saya Pak, yang tadi Bapak bertanya apa yang bisa jangka pendek, gitu Pak. Emang kalau program kan ada jangka pendek, jangka panjang. Sebenarnya kalau pendeknya, nah justru tadi Pak, kita di sini serikat ini meminta peran pemerintah yang bisa segera, itu jangka pendek. Contoh, IKS itu punya anak perusahaan. Nah di sini permasalahannya anak perusahaan ini yang membuat yang mengangkat BOD dan segala macam itu adalah BOD-nya KS, gitu Pak. Artinya peran BUMN tidak lagi maksimum. Nah artinya di situ ada kaitannya Pak nanti pada saat di LUPS atau Bapak berperan mendudukan BOD yang amanah, sehingga dia di situ juga tidak ada konflik interest. Ini saya memandang di kita ini AP itu konflik interest banyak Pak. Coba Bapak buktikan. Artinya di situ pangsa pasar, contoh di kita KDL, ya KS aja Pak, KTI KS aja. Jadi intisarinya kantong kanan kantong kiri. Apakah itu dalam bisnis dibenarkan? Kalau memang dibenarkan, fair, tidak ada konflik interest. Jadi yang paling mudah itu Bapak mengevaluasi KS dan anak perusahaannya. Satu, jelas tuh masih di lingkup Bapak. Kemudian kedua saya catat Pak, kita ini kenapa khawatir? Karena kerugian 3 tahun berturut-turut menggerus modal kerja. Nah, modal kerja yang bisa memberikan pemerintah lagi dengan cara sun atau segala macam lah. Sun bukan di lain lagi ya. untuk APBN. Oh, kita dapat APBN ya. Nah, intinya ya bisa cari inilah dana sindikasi itu apa Pak. Itu Pak. Nah, untuk joint venture itu juga khawatir Pak serikat. Wah, ini selalu terdelusi, terancam delusi. Contoh kita baru setahun berjalan, KP itu memberi kerugian 45 US dollar 8,7. Saya nggak ahli nilai Pak, nggak nyangka ya. Jadi intinya gitu Pak. Sehingga itu yang menjadi konsen kita di serikat nih. Ini peran-peran segera gitu Pak. Dan memang benar sih, emang rumit sih. Saya juga jadikan itu saya nggak mampu. Berat ya Pak, ini berat Pak. Kemudian itu, nah keduanya ini saya melihat di internal kita serikat, di KS itu KS tuh saya bekerja tuh dari tahun 88 sampai sekarang berarti 26 tahun. Nah itu saya melihat juta tonnya itu segitu aja. RJPP itu sebenarnya tertulis 10 juta ton, keren, tapi nggak pernah ada Pak. Malah 5 juta ton sekarang kan. Intisarinya di situ apa? Teknologi kita tuh udah bukan blast furnace, harus blast furnace. Nanti kemudian saya bawa undang-undang nih Pak. Kalau di undang-undang perindustrian sebenarnya sudah di state nih. 12 furnace Pak arahnya bagus nih. Artinya dari itu kapan undang-undang? baru Pak.
Sebelumnya baru nih. Undang-undang baru nih Pak, baru nih Pak. Bisa dilihat nanti. Di sini terlihat di sini ada semacam teknologi Pasturnes saya baca-baca. Artinya sudah diamanahkan ketum, diamanahkan oleh konstitusi. Sehingga untuk itu mungkin lebih mudah Pak. Artinya Pasturnes itu nggak usah kita nyari-nyari ke Jerman, ke Belanda, ke Holland, segala macam, nggak usah itu. Ini bisa Pak artinya. Itu aja mulai gitu ya. Ya, nah yang terakhir saya bilang di sini mengenai utilisasi pabrik yang Pak Ketum bilang itu kita maksimum Pak, bukan pabrik di kreatif segala macam nggak maksimum Pak. Itu HPP, harga pokok produksi, nggak ada excuse alasan pasar itu segala macam nggak ada Pak. Cina bisa bikin dengan harga murah karena Pasturnesnya nggak pakai EAF. Nah kita masih EAF nih Pak. Mungkin perhatian nih Pak, nanti kementerian melihat dengan EAF itu maksimum nggak? Karena biasanya kalau Pasturnes itu BOF, gitu ya Pak Dokter. Nah ini ahli metalurgi nih Pak. Jadi gitu Pak, jadi artinya kalau BF masih AF juga perlu dievaluasi Pak. Ekstrimnya nih, gitu. Jadi harusnya pakai BOF ekstrimnya. Kemudian terakhir pengolahan SDM Pak. Bapak mungkin bisa dievaluasi, nah itu juga bisa internal Pak. Artinya bisa segera jangka pendek tes ulang 50% buang dalam tanda kutip kan saya bilang ya. Buang kok tanda kutip kan situ ada pensiun dini, kan ada PND, antam bisa Pak. Antam dan segala macam tuh aneka tambang sama timah. Itu bisa Pak. Di sini artinya saya melihat ya maaf aja nih teman-teman saya banyak manajer nih. Artinya mungkin dia bukan nggak mampu, bukan tempatnya Pak, salah. Karena ajas pertemanan gitu loh. Itu dievaluasi Pak. Terima kasih Pak. Halo. Ada lagi? Satu-satu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salih. Kami hanya memperjelas saja Pak, sebenarnya informasi-informasi masalah internal eksternal sudah kami sampaikan Pak. Kami kemarin juga bertemu dengan Pak Hasdem. Jadi buku permata pun sudah kita sampaikan. Jadi sebenarnya sama dengan Pak Luki Pak. Sebenarnya kami ingin katakanlah mendapatkan informasi masalah anak Krakatau sendiri. Kira-kira dalam katakanlah kondisi sekarang bertahan sampai kapan? Terus yang kedua, di mana pembenahannya Pak? Kita sudah saya juga tadi pagi sudah ketemu dengan Pak Jamlani masalah eksternal, relugasi, gas. Kita punya katakanlah pabrik yang mati Pak. Ada 1.000 orang yang katakanlah nganggur tapi digaji. Itu yang di internal. Terus tadi teman-teman sudah menyampaikan masalah katakanlah anak perusahaan. Hampir sebagian anak perusahaan kami pun merugi. Dan itu jadi karena secara konsolidasi akan katakanlah membanding katakanlah kerugian. Terus tadi sudah disampaikan masalah GV. Dengan GV yang minoritas, akhirnya kita tidak bisa mengetahui masalah harga. Harga slab dari katakanlah AKP terlalu tinggi. Di internasional cuma 450, dia jual ke kita 490. Termasuk freight juga. Nah hal seperti ini Pak, kami sudah katakanlah mungkin dengan disiplin BOD, kami yakin BOD sudah optimal dalam hal melakukan itu. Cuman permasalahan tadi Pak. Dengan optimal tadi harusnya ada titik terang masalah PT Krakatau Steel. Dengan tadi Pak Ketum sudah sampaikan, utangnya sudah semakin banyak, hasilnya pun katakanlah harga baja lagi turun. Nah kami ini Pak, kami hanya khawatir Pak mungkin dari Serikat Krakatau Steel, kami tidak mau dengan ada kejadian dengan dirgantara. Itu yang kami khawatirkan. Ketika di pivot, kita tidak dapat apa-apa. Akhirnya dari 5.000 orang dekat asosiasi 4.000 itu kan jadi terlunta-lunta. Mungkin itu Pak, saya singkat Pak, jadi hanya berjelas mungkin kita bisa dapat informasi yang jelas perihal PT Krakatau Steel dan penyelamatan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.